Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk belajar, ya. Belajar tentang ilmu agama maupun tentang ilmu pengetahuan umum. Nah, pada kesempatan pagi hari ini materi kita adalah melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang larangan bagi orang yang berhadas besar. Apa saja? Nah, sebelum kita membahas tentang larangan-larangan bagi orang yang berhadas besar, apa toh tujuan pelajaran pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi larangan-larangan bagi yang berhadas besar, dan nanti diharapkan kalian semua itu mampu menjelaskan apa saja larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama. Terus yang kedua, yaitu nanti peserta didik mampu membuat paparan larangan bagi yang berhadas besar. Nanti kalian paparkan, nanti jelaskan larangan bagi orang yang berhadas besar. Sekarang harus kalian ketahui dulu apa toh itu hadas besar. Nah, pengertian hadas besar. Hadas besar keadaan tidak suci yang mengharuskan seorang muslim untuk mandi wajib, ghuslun, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, sebelum melakukan ibadah tertentu. Yang kedua, penyebab apa penyebabnya? Yaitu penyebabnya bisa saja keluarnya mani, haid, nifas, atau hubungan suami istri. Lah, setelah melakukan hal tersebut, maka sebelum orang itu mandi wajib, itu maka orang tersebut itu masih mengandung hadas besar. Nah, larangan bagi seorang yang berhadas besar yang pertama yaitu tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sudah dijelaskan dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak menerima sholat tanpa dalam keadaan kesucian atau dalam keadaan suci. Larangan kedua, menyentuh dan membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Quran. Terus tidak juga diperbolehkan membaca Al-Quran dengan suara keras, kecuali dalam hati. Itulah adalah larangan yang kedua, yaitu tidak boleh menyentuh. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membacanya. Nah, dalilnya sudah dijelaskan dalam hadis, tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Malik. Selanjutnya, larangan ketiga yaitu masuk ke masjid. Artinya tidak diperbolehkan memasuki masjid dalam keadaan berhadas besar, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini perlu dipahami, kecuali dalam keadaan darurat. Jika dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Nah, dalilnya sudah dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, janganlah perempuan yang sedang haid atau orang yang junub mendekati masjid. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, mendekati saja tidak boleh, apalagi itu berdiam diri, apalagi itu masuk. Nah, maka jelas-jelas juga tidak boleh. Selanjutnya, larangan yang keempat yaitu tidak diperbolehkan melakukan tawaf di Ka'bah sebelum mandi. Nah, dalilnya adalah tawaf di Ka'bah adalah salah satu bentuk ibadah sehingga membutuhkan kesucian seperti sholat. Anak-anak,
Untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu orang yang berhadas besar dilarang melakukan beberapa ibadah penting hingga mereka melakukan mandi wajib dulu. Yang kedua, mematuhi larangan ini adalah bentuk ketaatan dan menjaga kesucian dalam beribadah. Itu adalah kesimpulan materi pada pagi hari ini. Nah, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Cukup sekian dari Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.